Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'du. Hadis yang ke-41 masih dari hadis dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, sambungan dari hadis nomor 40. Hadis yang nomor 41 ini tentang darah dan harta aman. Baik, kita baca hadisnya. Faida fa'alu dzalika fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum minni dima'ahum wa amwalahum fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum fa idza maka jika fa'alu, wow, ini artinya mereka melakukan dzalika, hal tersebut. Maksudnya apa? Apabila mereka melakukan syahadat, mengucapkan syahadat, kemudian sholat, kemudian mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan hal tersebut, hal itu asomu, mereka terjaga. Asoma artinya terjaga. Kalau kita pernah mendengar maksum, nah itu maksudnya adalah dijaga. Nabi itu mempunyai sifat maksum, yaitu dijaga dari apa? Dari kesalahan-kesalahan. Maksum, dijaga. Asomu artinya terjaga. Mereka terjaga. Minni, min dan ni. Min dan ya ini. Min artinya dari, ya ini artinya aku. Dari aku. Asomu minni, dari aku, dima'ahum, darah-darah mereka. Damun jamaknya adalah dima'ahum. Dima artinya darah-darah mereka. Dan amwalahum, amwal artinya adalah mal artinya harta mereka, darah-darah mereka dan harta mereka. Illa, kecuali, bihaqi, dengan hak Islam, al-islami, bihaqil islami. Illa bihaqil islami, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'alallahi, dan hisab mereka, maksudnya adalah hisab, perhitungan mereka itu atas Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dari hadis ini kita bisa ambil faedah bahwasannya apabila mereka, maksudnya para manusia itu melakukan mengatakan syahadat, mengucapkan syahadat, melakukan sholat, mengeluarkan zakat, asomu minni, mereka terjaga dariku darah-darah mereka. Maksudnya Rasulullah tidak akan mengganggu nyawa mereka, tidak akan memerangi mereka, dan juga tidak akan merampas harta-harta mereka, karena mereka itulah yang dinamakan dengan Islam, yaitu Islam bersyahadat, kemudian menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Jadi selama seseorang itu tidak bersyahadat, tidak sholat dan tidak zakat, maka akan diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Itu maksud dari hadis ini, baris ini. Illa bihaqqil islami, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya hak Islam di sini adalah apabila seseorang itu Muslim, dia mengucapkan syahadat, sholat, berzakat, akan tetapi dia membunuh orang lain, maka di sana ada syariat namanya kisos. Nah, kisos ini tetap disyariatkan meskipun seseorang tersebut mengucapkan syahadat, menunaikan zakat, menegakkan sholat. Akan tapi kalau dia membunuh orang lain, maka balasannya adalah, hukumannya adalah ganti bunuh nyawa, dibayar nyawa, kisos namanya. Dan juga ada lain hak Islam yang lainnya adalah apabila seseorang itu berzina. Seseorang yang sudah menikah kemudian berzina, maka hukumannya adalah nyawa, yaitu dirajam, diwafatkan dengan cara dirajam. Dan juga ada orang yang lain lagi adalah, satunya adalah murtad. Apabila seorang murtad, maka dia boleh untuk dibunuh. Yang membunuh adalah penguasa. Wa hisabuhum 'alallahi, dan hisab mereka atas Allah Subhanahu wa taala.
Ini maksudnya adalah perhitungan mereka itu atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau seandainya misalkan seseorang itu lagi dalam keadaan perang dengan kaum muslimin, orang kafir perang dengan kaum muslimin. Kemudian orang kafir itu terpojok sehingga dia langsung mengucapkan syahadat. Maka saat itu juga kita tidak boleh membunuhnya. Kita tidak boleh membunuhnya. Adapun yang masalah di dalam hati itu adalah urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hanya menghukumi secara yang nampak saja. Ketika seorang itu sudah bersyahadat, maka kita tidak boleh dibunuh dan diperangi lagi. Apabila kita membunuh orang yang bersyahadat, maka sama saja kita dengan membunuh seorang muslim, dan kita tidak diperintahkan untuk melihat isi hatinya seseorang tersebut. Seseorang yang sudah terpojok, ya, secara logika bisa saja terjadi orang terpojok, kemudian karena dia tertekan sehingga dia mengeluarkan senjata andalan yaitu syahadat. Nah, bisa saja kita menyangka seperti itu, tapi secara syar'i tidak seperti itu. Kita yang kita hukumi adalah secara zahirnya, secara nampaknya. Ketika seseorang itu sudah mengucapkan syahadat, maka kita tidak boleh membunuhnya. Seperti itulah yang pernah terjadi di cerita sahabat Khalid bin Walid. Saat itu dia membunuh seseorang yang sudah terpojok, tertekan, kemudian mengucapkan syahadat, akan tapi Khalid bin Walid tetap membunuh orang tersebut, dan Rasulullah marah terhadap hal tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itulah yang kita bahas pada hadis yang nomor 41 ini. Apabila mengucapkan syahadat, menunaikan sholat, dan mengeluarkan zakat, maka harta dan nyawanya itu terjaga, terlindungi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari peperangan kepada orang tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab.